Selamat datang di video kali ini. Saya Augie Sausa NIM 1231004, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik akan menemani Anda, di mana kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sediaan darah tebal dan tipis untuk pemeriksaan protozoa. Pemeriksaan darah dengan metode ini sangat penting dalam identifikasi berbagai jenis infeksi protozoa yang dapat menyerang manusia. Sediaan darah tebal digunakan untuk mendeteksi parasit dalam jumlah banyak, sementara sediaan darah tipis lebih cocok untuk identifikasi spesifik jenis protozoa berdasarkan morfologi mereka. Dalam video ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah praktis dalam pembuatan kedua jenis sediaan tersebut, dari persiapan slide hingga pemeriksaan di bawah mikroskop. Setelah sediaan darah tipis dan tebal selesai disiapkan, kita akan menggunakan teknik pewarnaan untuk memperjelas tampilan protozoa yang ada dalam sampel darah. Pewarnaan yang paling umum digunakan adalah pewarnaan gimsa, yang memberikan kontras yang baik dan memungkinkan kita untuk melihat morfologi parasit dengan lebih jelas. Sediaan darah tipis berguna untuk identifikasi jenis protozoa yang spesifik, seperti Plasmodium penyebab malaria, karena pada sediaan ini, parasit tampak lebih terpisah dan lebih mudah untuk diperiksa morfologinya. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui tahap kehidupan parasit dalam sel darah merah, seperti bentuk trofozoit, skizon, atau gametosit. Di sisi lain, sediaan darah tebal lebih efektif untuk mendeteksi keberadaan parasit dalam jumlah banyak. Sediaan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsentrasi parasit dalam darah, yang sangat berguna untuk menentukan tingkat keparahan infeksi. Pada sediaan darah tebal, parasit tampak lebih terkonsentrasi dalam darah, yang mempermudah proses deteksi. Melalui pemeriksaan mikroskopis ini, kita dapat mempelajari berbagai jenis protozoa yang menyebabkan penyakit pada manusia, serta memahami siklus hidup dan identifikasi spesies yang tepat. Teknik ini adalah alat diagnostik yang sangat penting dalam dunia medis, khususnya dalam diagnosis infeksi parasit. Langkah pertama, pembuatan preparat sediaan darah tipis. Ambil sampel darah menggunakan mikropipet sebanyak 2 mikron. Letakkan sampel darah di ujung objek gelas untuk melakukan hapusan darah. Selanjutnya, lakukan hapusan darah dengan cepat menggunakan dek gelas atau objek gelas agar membuat sediaan yang tipis. Letakkan preparat kering di atas rak. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan larutan cat untuk mengecat preparat yang akan diperiksa di dalam mikroskop. Teteskan metanol di preparat yang sudah ditata di rak menggunakan pipet tetes. Tunggu hingga 1 menit. Jika sudah 1 menit, tuang sisa metanol tadi. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan gimsa pekat pada preparat yang sudah digenangi metanol. Tunggu selama 3-5 menit. Setelah itu, genangi sisa cat menggunakan air yang mengalir. Nah, ini hasil preparat SDTP yang sudah kering. Sebelum pengamatan, tambahkan ini. Berikut hasil pengamatan kami. Pembuatan hapusan darah tebal. Teteskan sampel darah menggunakan pipet tetes di atas kertas yang sudah tersihir. Ratakan sampel darah menggunakan ujung dek gelas dengan lingkaran yang sudah dicetak itu. Jika sudah, pindahkan preparat ke atas kertas untuk mengetahui tebalnya preparat tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan larutan untuk pengecatan sediaan darah tebal. Langkah pertama, hancurkan gimsa dengan aquades menjadi gimsa 20%. Selanjutnya, ambil larutan gimsa 20% menggunakan pipet dites. Letakkan pada preparat sampel sediaan darah tebal. Tunggu 5-10 menit. Jika sudah, cuci pakai air menggunakan pipet secara perlahan agar tidak robek. Nah, ini hasil preparat SDTP yang sudah kering. Tambahkan minyak
saja hasil yang kami dapatkan.